Hari ini itu belajar apa nak? PKN. Sehat semuanya? Sehat. Mantap. Kalau sudah sehat berarti kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Jadi sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan doa dipimpin oleh ketua kelas. Ayo. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selesai, alhamdulillah. Jadi sebelum Bapak mulai pembelajaran, Bapak akan absen. Tidak akan Bapak panggil satu-satu seperti biasa. Untuk hari ini siapa nak yang sudah hadir? Hadir kalau Hadir semua. Hadir kah? Kalau alhamdulillah, berarti anak Bapak ini super semua. Mau mengikuti ilmu dengan baik. Jadi untuk pembelajaran hari ini nak, pembelajaran PKN tentang kebenekaan, tentang Pancasila, yang mempunyai tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami prinsip Bhinneka Tunggal Ika dengan berbagai macam memahami baik kebudayaan ataupun berpunya. Sudah itu memahami apa saja organisasi tentang kepemudaan dan sebagainya. Jadi sekarang silakan dibuka bukunya terlebih dahulu. Mengenal tentang perjuangan kemerdekaan, tokoh kemerdekaan dan sebagainya. Jadi sekarang buka halaman halaman 6. Halaman 6 ayo. Silakan kalian baca. Berhubung kelas 5 tidak ada gurunya, maka Bapak akan ke kelas 5. Bapak kasih waktu sekitar 15 menit membaca dan mengamati buku. Nanti mungkin akan Bapak kasih pertanyaan. Bapak minta tertib jawab. Bapak akan ke kelas 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Semangat? Semangat. Mantap. Itu yang penting. Jadi Bapak pagi hari ini kita akan belajar IPA tentang organ gerak. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Siap baca doa. Organ gerak pada hewan dan manusia. Tapi Bapak cuma bawa tentang organ gerak pada manusia saja. Jadi silakan kalian buka bukunya halaman berapa tentang organ gerak? 18. 118. Silakan dibuka bukunya 118. Tentang organ gerak manusia dan hewan.
sebelum pembelajaran sudah Bapak tempel. Jadi tujuan pembelajarannya kita diharapkan mampu memahami tentang peta konsep organ gerak. Ini tujuan pertama pada pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk saat ini berhubung kan guru saya tidak ada, Bapak menggantikan kelas karena itu bukan gurunya. Jadi kalian silakan baca, setiap kelompok membaca, nanti bisa bertanya setiap kelompok apa itu organ gerak dan sebagainya, ya. Bapak kasih waktu kalian membaca pembelajaran tentang organ gerak. Pada manusia itu ada macam bentuk organ geraknya. Sudah itu nanti Bapak akan ke kelas 4. Setelah Bapak kesini, kalian silakan bertanya atau Bapak yang bertanya. Oke? Ini adalah contoh tentang kebenikaan. Jadi ada tak yang nak ditanya setelah membaca sedikit dari tentang kebenikaan? Kalau tidak, Bapak akan bertanya terlebih dulu, Bapak. Apa itu yang dimaksud? Apa dari arti benika? Benika tunggal ika? Benika tunggal ika itu apa? Eka. Apa itu? Sebenarnya sudah pintar anak Bapak. Ada yang tahu enggak? Hah? Oh. Persiapan kemerdekaan Indonesia DPUKI atau Dokuristu Burundi Jokasai DPUKI disertai tanggal 29 April. Itu adalah salah satu. Kalau yang ini ayo pinter, walaupun salah dia bisa untuk menjawab berani karena mental itu penting. Jika yang disampaikan oleh teman kalian tadi itu adalah bagian persiapan kemerdekaan DPUKI. Kita kan sudah Bapak sampaikan tujuan, siswa diharapkan mampu mengetahui kebenekaan, perbedaan. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ada pada kaki burung Garuda. Bhinneka Tunggal Ika itu yang pertama. Bhinneka Tunggal Ika itu adalah apa? Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Ini adalah semboyan negara kita yang pertama. Sudah itu, apa yang dimaksud dengan perbedaan? Perbedaan itu ada berbagai macam dari setiap daerah. Makanya Bapak sampaikan terlebih dahulu tadi Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda satu dua. Karena
Di negara kita ini ada beberapa suku kebudayaan tidak terhitung. Jawa, Sunda, Batak, Bali, dan berbagai macam. Tapi disatukan dalam bentuk wadah. Pertama, yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu apa? Sumpah para pemuda dalam memperjuangkan negara kita untuk mencapai tujuan tentang Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu dalam satu lingkungan yang dinamakan negara Indonesia. Itu manfaat dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pada hari ini makanya kita disuruh untuk mencari organisasi-organisasi pemuda dalam negara kita yang mempersatukan negara Republik Indonesia serta mengenal beberapa suku kebudayaan. Sepertinya Bapak tahunya Bapak orang Jawa. Kalau Bapak tidak mengakui Sumpah Pemuda, maka negara kita akan sulit merdeka pada saat itu. Makanya Bhinneka Tunggal Ika semua yang itu adalah penting untuk kalian. Kalian tidak akan bisa berteman karena dalam kelas ini berbeda. Ada yang tinggi, rendah, putih, hitam seperti Bapak. Ada yang keriting rambutnya, ada yang lurus. Yang perempuan juga berbagai macam. Ada yang cantik, ada yang pas-pasan, ada yang hidungnya mancung. Jadi kalau kalian tidak, istilahnya kalau bahasa kita itu, kalau kita tidak memaklumi kekurangan orang lain, maka kita tidak akan bisa berteman. Salah satunya fungsi dari kebinekaan itu adalah menjadi jati diri supaya kita menghargai orang lain. Kamu yang Jawa, yang Dayo, yang Padang, yang Isam. Kalau di tempat kita kan ada Haji, itu adalah bagian dari suku-suku kebudayaan yang berbeda. Kalian pasti tahu. Ada yang haji, ada di sini? Ada. Jawa ada? Dayo tambah. Karena di sini adalah bagian suku Dayak yang terbesar. Jadi Bapak sama juga. Makanya Bapak bisa ke sini. Karena Bapak orang Jawa. Kalau di sini bukan bagian negara Indonesia atau tidak adanya Bhinneka Tunggal Ika itu tadi, maka kita tidak akan bisa bersatu. Mungkin negara kita masih dijajah. Jadi sekarang pembelajaran hari ini silakan dibuka halaman 8-nya, nak. Silakan kalian amati gambar-gambar pahlawan yang mempersatukan negara Republik Indonesia, karena keperbedaan dari suatu adat, suku adat, dan berbagai macam model. Ya, jadi tolong amati, sudah ditulis di buku apa yang bisa kalian pahami tentang berbagai macam pahlawan yang berbeda yang berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi Bapak mungkin akan ke sebelah. Jadi mungkin tidak lama setelah itu ada tanya jawab. Mungkin Bapak memberi tugas untuk hari ini. Mungkin kita bisa pulang. Jadi mungkin saat ini silakan kalian belajar lagi halaman 8. Bapak mau ke sebelah ya. Nyarikan.
Sudah diamati? Sudah. Apa? Apa gitu? Apa bapak yang bertanya? Apa kalian yang bertanya dengan bapak? Ayo, silakan. Satu-satu. Yang tanya silakan tunjuk tangan. Nanti satu-satu. Oke, apa? Dari mana? Hah? Ayo apa? Dari Pak. Nah, ayo. Buat apa? Mau punya tim. Ada apa? Nah, bukan kalian yang belajar. Kalau bapak yang nanya, kalian makanya, pembelajaran itu dari banyak arah. Bukan hanya satu arah. Apa pembelajaran yang dari banyak arah? Teman, rekan, guru, ibu, dan media. Nah, mungkin belum sampai nah ya. Kita baru sampai pada organ gerak. Yang pertama, bapak dulu. Organ gerak itu apa? Nah. Sistem pada manusia. Hah? Sistem pada manusia. Sistem pada manusia. Sistem pada manusia. Nah, sistem gerak pada manusia. Itulah yang dinamakan organ. Contohnya apa? Sebagian besar tubuh kita mempunyai organ gerak. Contoh yang paling ringan adalah tangan. Sudah itu kan? Organ gerak itu biasanya terbagi dua. Ada organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Organ gerak pasif itu apa? Ayo. Hah? Organ gerak pasif itu apa? Bagian dari tulang. Nah, tahu kan? Nah, otot adalah bagian organ gerak aktif. Jelas kan? Jadi kalau ditanya organ gerak apa? Enggak ingat lah. Nah, kan? Apa itu organ gerak? Sistem gerak atau sistem peralatan gerak pada manusia. Jika ditanya lagi, organ gerak itu ada berapa macam? Dua. Organ gerak pasif dan aktif. Contohnya jika organ gerak aktif adalah otot. Otot adalah susah. Contohnya tangan kita. Leher yang bagian terdiri dari organ gerak aktif dan pasif. Otot itu bagian dari tubuh yang menempel pada daging dan tulang yang akan dibungkus oleh kulit. Dan ini enak sebenarnya kalau belajar di mata malam. Gampang. Sudah. Oh, bahannya apa? Organ gerak itu apa manfaatnya? Manfaat dan fungsi organ gerak adalah untuk pergerakan makhluk hidup yang
adalah apa? Bagian dari organ tubuh yang tidak bergerak tetapi mempunyai fungsi. Fungsinya adalah sebagai kerangka penopang tubuh, yaitu tulang. Kalau cuma otot dan daging dan kulit, ya pacak tegak, pacak karung nak, taruh, awal baju itu tu, apa? Hah? Luyus, luyu kayu kan? Lemas, dia tak berdaya dia. Ya, jadi itulah yang fungsi organ gerak, manfaat organ gerak. Organ gerak itu terdiri dari dua, pasif dan aktif. Pasif adalah tulang, jika aktif adalah otot. Jelas? Sudah tahu. Jadi untuk hari ini Bapak kasih tugas pada halaman kalau untuk Bapak ini halaman 13 nak. Gulas. Ada. Kan, bisa kamu. Kalian silahkan lengkapi pada tabel kotak yang ini. Karena di samping fungsinya, nama organ gerak, fungsi utama kaki pada kelinci adalah nama organ geraknya. Nah, organ geraknya apa? Kalau kaki, nah. Tapi Bapak tidak semuanya, hanya cukup sampai nomor 3. Jadi yang ada itu kaki, ikan, katak, burung dan ular. Jadi keterangannya apa? Jika kaki, fungsi utama kaki pada kelinci adalah untuk bergerak. Jadi silakan isi tabel ini. Setelah itu dikumpul nanti, Bapak mau ke kelas sebelah. Silakan ya. Ataupun setiap kelompok saja. Tidak usah per orang, setiap kelompok ya. Setiap kelompok mengerjakan sampai 4. Dan silakan bekerja samakan apa jawabannya. Kalau ikan itu apa organ geraknya. Siap? Mengerti? Mengerti. Oh, masih main ini. Jadi sampai nomor 4. Bapak cuma minta berkelompok 1 ya. Dikumpul di kertas 1 lembar. Silakan dikerjakan. Bapak mau bersedia. Perbedaan dari berbagai macam bentuk perbedaan, suku, agama, ras dan berbagai macam serta bahasa. Itulah yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nama pahlawan itu tadi apa? Kalau Bapak perhatikan, mereka adalah tokoh proklamator atau proklamasi. Jika Bung Karno Hatta adalah sebagai tokoh Bapak kemerdekaan. Jadi dari tangan-tangan para mereka lah negara ini bisa bersatu, bisa merebut kemerdekaan. Jadi kalau bisa nanti dipelajari lagi tentang kemerdekaan, tidak itu kalian cari organisasi-organisasi yang bergerak dalam bidang
kebenekaan. Bapak kasih contoh yaitu kalau organisasi terdahulu adalah Sumpah Pemuda. Jadi untuk pekerjaan, Bapak kasih pekerjaan di rumah. Hari besok kalian silakan hafalkan Sumpah Pemuda, karena Bapak yakin sebagian kalian tidak hafal Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu adalah isi dari ikrar dari semua pemuda di seluruh Indonesia yang pertama kali dibentuk pada 28 Oktober 2028. Yang isinya Sumpah Pemuda putra putri bangsa Indonesia berjanji satu, berbahasa satu bahasa Indonesia, bertanah air satu, dua, tanah air satu, tanah air Indonesia, tiga, tidak bertanah air, berbahasa, berbangsa satu, bangsa Indonesia. Itulah isi Sumpah Pemuda. Jadi untuk hari ini, jadi Bapak sampaikan hari ini kesimpulan berarti Bhinneka Tunggal Ika itu adalah salah satu alat satu bagi para warga negara, terutama negara Indonesia. Jadi mungkin hari ini PR-nya silakan besok dikumpul. Jadi Bapak minta besok silakan mengumpulkan PR tentang isi Sumpah Pemuda. Bisa dicari dengan teman, tanya sama ngumpul, atau tanya sama kak. Ada tak kakaknya? Ya. Jadi mungkin pembelajaran hari ini Bapak akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Siap kumpul. Wakilan saja yang mengumpul. Jadi sudah ya? Baik. Jadi Bapak simpulkan apa? Bisa tidak kita menyimpulkan pembelajaran hari ini? Bisa. Oh, ayo. Hah? Apa? Manusia gerak. Ayo, apa lagi? Sampaikan pendapat kalian. Apa? Organ gerak, pasif, dan aktif. Hewan gerak. Ayo, hewan gerak. Nanti Bapak bantu. Kalau dia itu apa? Batu. Apa? Hewan adalah bagian dari makhluk hidup. Pada dasarnya, setiap makhluk hidup yang bernyawa atau bernapas mempunyai organ gerak. Manusia, hewan, dan berbagai macam bentuk hewan yang diciptakan oleh Penguasa Maha Kuasa pasti bergerak. Yang mempunyai organ gerak dua,
yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Contohnya kalau hewan adalah kalau kita manusia, kalau hewan bisa bulu, berbagai macam. Hanya perbedaan pada hewan ada 4 kaki, jika manusia 2 kaki. Jika hewan tidak mempunyai tangan, manusia mempunyai tangan. Cuma itu perbedaannya. Pada dasarnya, prinsipnya apa? Setiap makhluk hidup itu mempunyai organ gerak. Itulah pada dasarnya organ gerak pasif dan aktif. Jadi mungkin pembelajaran hari ini sudah Bapak sampaikan sampai di sini dahulu. Lebih dan kurang Bapak minta maaf. Bapak akhiri. Bila itu walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.